صلى على النبي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سمعه وقال أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك مشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين والمسلمين Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat yang tiada terhingga banyaknya dan tiada sedikit pun mengambil faedah baik segala perbuatan maupun segala hukumnya. Tanazzuhu ta'ala 'alal aghrari fi af'alihi wa ahkamihi. Namun di antara nikmat yang paling utama yang diberikan kepada kita semua yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat serta panjang umur, sehingga kita bisa dapat sama-sama hadir di tempat yang mulia ini, yakni guna untuk berzikir, bersolawat dan menuntut ilmu. Yang mana ketiga hal tersebut adalah merupakan suatu perkara yang sangat pokok baik kehidupan kita, ya, bagaikan hati, lisan dan perbuatan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau tiga perkara itu kurang, itu enggak sempurna kehidupan kita. Jadi enggak ada zikir, tapi sholawat, tapi taklim kurang. Dia zikir, enggak mau sholawat dan taklim kurang. Dia zikir, sholawat, enggak mau taklim kurang. Jadi ketiga-tiganya itu harus ada di dalam kehidupan kita ini. Karena ketiga hal itu insya Allah dapat membawa kita menuju kepada jalannya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menuju pada cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa salawat salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah kita semua di sini mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwasannya yang namanya taklim, zikir, taklim juga lepas dari yang namanya godaan-godaan. Ini kalau bisa ngelihatnya setan mulu sih, setan. Dia bawa apa? Badebu, ini paku, dua kantong, taburin dulu di mata, paku lebarin pantat. Ya itu biar tujuannya, biar kita ngantuk. Tujuannya kita nggak asal busuk, enggak itu bawaan itu kayaknya. Ada aja yang dirasa itu. Itu dia bisa. Cuman kalau aneh, kalau di luar masjid aneh suruh ngerokok, tapi di sini nggak bisa aneh suruh ngerokok. Nah, paling ngopi doang kali, suruh ngopi. Ya, jadi paling salah satu itu doang solusinya itu doang. Kalau di luar masjid mau sholat aneh suruh ngerokok, sambil taklim ngerokok aja. Karena kalau bukan relax, itu kan kebuka mindset kita. Jadi ilmu-ilmu yang masuk itu mudah, gampang masuk. Jadi kalau dalam keadaan yang kaku banget, mau ngerokok nggak bisa, mindset kita ketutup, itu susah tuh masuk tuh kayak gitu. Tapi di sini usahain kita ngambil berkahnya, biar mindset di kepala kita tuh kebuka. Gitu. Berkah ilmu, biar mindset di kepala kita ini kebuka. Gitu. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, bahwasannya dari tadi kita jauh-jauh ya dari rumah
ngumpul di masjid di tempat yang mulia ini yakni guna untuk berzikir, yang mana ini juga semua merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Memang diperintahkan oleh Allah sebenarnya. Ini ada kaitannya sama tubuh kita. Ada kaitannya semua sama tubuh kita, perintah zikir itu gitu. Untuk apa? Karena apa? Innal insana lafi khusrin. Karena sesungguhnya kita ini benar-benar merugi. Karena ada perintah zikir, kita perlu merugi. Apa buktinya kalau kita merugi? Buktinya apa? Pernah nggak merhatiin kalau kita tidur? Pernah nggak kita lihat siapakah anak kita atau istri kita lagi tidur? Apa yang dapat diperbuat manusia ketika tidur? Sehebat apapun dia, sepinter apapun dia, sesakti apapun dia, tapi kalau dia udah tidur, no. Itu hakikatnya manusia. Hakikatnya manusia itu aslinya nggak bisa membuat satu keuntungan. Tiada daya dan upaya. Hakikat manusia adalah mati. Itu buktinya. Maka dari itulah ada perintah berzikir supaya kita beruntung. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kepada Allah supaya kamu beruntung. Untungnya untung di dunia, untung di akhirat. Karena ada dua kehidupan yang akan kita lalui, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan ada pun zikirnya itu ada lagi jenisnya. Zikir bukan hanya zikir gini doang. Zikir hak yang disertai perbuatan dan lisan adalah sholat. Dan zikir yang tidak disertai perbuatan dengan lisan yaitu nih barusan baca rotib. Nah kalau taklim Quran, tuh zikir yang disertai tapi dengan lisan. Maka coba deh, yang namanya taklim Quran itu pasti sedikit orangnya. Karena kan apa? Karena itu mempelajari yang namanya seni, bagaimanakah caranya kita membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar, disertai dengan makhrajul huruf yang benar agar tidak merubah akan artinya. Kita hidup tidak pernah terlepas dari yang namanya lisan. Nih kenapa berat nih? Kenapa berat baca Quran? Ya, kenapa banyak gangguannya? Kita hidup manusia itu tidak lepas dari namanya dosa. Pasti. Nggak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Dan dosa yang paling sering adalah dari lisan dan mata. Ya kan? Adapun dosa adalah suatu hijab yang akan menghalangi kehidupan dia, sehingga cahaya Allah tidak menembus akan dirinya. Kalau dosanya 1, 2, 3, ya mungkin seperti lembaran kain masih tembus dikit-dikit. Tapi kalau udah 2, akan terlihat samar. Ini lampu nih, kita hijab pakai kain, kita baca pasti nggak jelas, pasti akan samar. Semakin banyak hijabnya, semakin kayak tidak terlihat tulisannya, semakin gelap. Semakin banyak manusia akan dosanya yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin gelap di dalam perjalanan hidupnya. Kalau udah semakin gelap di dalam jalan hidupnya, apakah dapat membedakan mana itu yang hak, mana itu yang batil? Ya. Identik kegelapan adalah siapa? Setan. Iblis. Setan iblis identik dengan kegelapan. Iblis dari api. Api, unsur api ada pada diri kita, unsur nafsu. Ketika seorang itu tidak mau untuk bertobat kepada Allah, maka di dalam perjalanan kehidupannya ia akan disertai selalu dengan setan iblis dan unsur nafsu yang akan lebih dominan menyertai akan dirinya. Terus itu bahaya gak? Bahaya itu selama orang itu tidak bertobat.
Lalu bagaimana solusinya? Kita mohon Allah agar diangkat dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan dan mata dengan apa? Membaca Al-Quran. Apa kok hubungannya? Membaca itu berhubungan dengan lisan dan mata dan pendengaran pun juga. Tapi lebih dalam lagi dengan hati dan pikiran. Hati dan pikiran. Ketika seseorang mulai membaca Al-Quran dan melihat ayat-ayat suci Al-Quran, maka Allah akan angkat dosanya yang disebabkan oleh matanya, dan ketika lisannya mengucapkan lafaznya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat dosa-dosanya yang ada pada yang disebabkan oleh lisannya. Iblis, setan benci gak lagi? Benci kan? Bagaimana caranya biar orang itu baca Quran tapi nggak ada nggak tajam, maka digoda terus setiap mau ngaji ada aja bawaan. Aduh malu lah, aduh tadi suruh baca lagi gitu. Nggak usah malu baca Quran itu, malah kenapa nggak bilang nggak usah malu? Pada hakikatnya Allah telah menunjuk orang itu untuk membaca kalamullah. Allah telah memandang orang itu. Hai malaikatku, saksikan, aku menunjuk dia untuk membaca Al-Quran, dan aku telah menunjuk dia untuk mempelajari Al-Quran. Berarti secara nggak langsung para malaikat Allah memandang dirinya. Bahagia kira-kira gitu. Benci ya setan? Benci. Maka gimana caranya biar berat orang itu? Dibikin berbagai macam alasan-alasan biar orang itu berat melangkah menuju untuk pelajaran-pelajaran tajwid, tahsin Quran, biar berat. Pokoknya gimana caranya itu? Karena pengaruhnya gede, benar-benar besar orang belajar Quran. Karena itu bagaikan pisau itu apa tuh? Tajamnya. Tajwid itu kalau pisau tajamnya. Ya, fikih itu bentuknya, tauhid itu bajaknya, tajwid itu adalah tajamnya. Itu. Jadi suatu ibadah yang tidak disertai dengan tajwidnya seperti bagaikan pisau yang tumpul. Ya, fikihnya bagus, tauhidnya bagus, tapi tajwidnya amburadul, udah kayak pisau yang tumpul, nakut-nakutin maling doang. Ya. Ya, bacok nih, pasti ini nggak tajam, maksud doang. Itu kenapa banyak orang yang rajin sholatnya tapi masih digoda? Karena ada salah satu 3 faktor antara tauhid, tajwid, atau fikihnya yang kurang. Sholat tunggang-tungging tapi masih aja kok ada suatu permasalahan itu. Pasti ada 3 kategori itu yang kurang. Pasti. Bolehlah dia belajar tajwid, boleh fikih, tapi tauhid kagak. Golok kayu. Itu coba bayangin golok kayu. Pajangan buat main sinetron doang. Nama Tumbara gitu. Coba orang belajar tauhid, belajar tajwid tapi nggak boleh fikih. Besinya besi tajam. Kira-kira melukai diri ya? Lah kagak ada bentuknya. Ini besi, nggak ada gagangnya, dipegang begini tajam. Bahaya kan? Bahaya. 3 perkara itu suatu hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Maka dari itu jangan merasa sungkan, merasa malas, berat, semangat di dalam mempelajari ilmu Quran. Ketika dosa dan lisan itu diangkat, maka terbuka hijab, masuklah cahaya Allah menerangi dirinya, sehingga teranglah dia menjalani kehidupannya. Bagaikan kita berada di suatu cahaya lampu yang terang seperti ini, kita bisa melihat, oh ini adalah makanan, ini kotoran, ini adalah lemari, oh ini kurang berapi, oh ini saya loh, ini saya ini berantakan, harus rapi, oh ini saya lah, ada panunya nih, harus saya obatin. Tuh kalau terang. Tapi kalau gelap bisa nggak? Nggak bisa. Masa sih nggak bisa? Coba aja praktek di dalam rumah, matiin lampu, ngaca. Itulah bahayanya ketika seseorang berada
di dalam kegelapan dikarenakan ia tidak mau untuk memperbaiki dirinya, yang mana semuanya itu dapat bergantung daripada sejauh mana dia mau mempelajari akan ilmu agamanya. Itu dosa itu bagaikan batu yang namanya batu kalau diungkit harus menggunakan tongkat yang terbuat dari besi yang padat. Tapi kalau tongkatnya tongkat yang kokoh, tidak bakal bisa berangkat. Itulah ilmu. Ya. Semua fadilah ini, semua itu mengandung fadilah. Tapi bagaimana tergantung daripada kita di dalam membacanya. Di berapa persenkah kita menggunakan membaca ini dengan ilmunya? Kalau kita membaca ini dengan ilmunya yang hanya nggak mau belajar, ya fadilah ini nggak masuk. Karena bagaikan cangkang doang, nggak ada isinya. Kalau orang itu membaca di dalam proses belajar, maka ia akan dapat fadilahnya. Proses belajar, dia akan dapat fadilahnya. Tapi kalau orang yang membacanya nggak mau belajar, itu nggak bakal dapat fadilah. Karena gimana mau dapat fadilah? Baca aja ngaco, ya kan? Artinya aja ngaco, gitu. Tauhidnya aja dia ngaco, bukan karena Allah, tapi karena fadilah. Ini hati-hati ya. Sholat duha rezeki, tahajud dapat meninggikan derajat. Sholat apa lagi? Ke yang punya fadilah, ya. Awas, hati-hati. Konsepnya untuk mendapatkan hal itu adalah bukannya kita sholat duha nih biar banyak rezeki, enggak kayak gitu. Itu salah konsepnya. Gimana konsepnya? Kita mau sholat duha itu karena kita tahu rezeki. Bagaimana caranya? Yaitu kita sholat duha itu bukan karena fadilahnya. Kita langsung niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Setelah kita sholat duha, kita langsung minta sama Allah bahwasannya aku ini seorang hamba. Itu kewajiban hamba kita tuh baru minta, ya. Udha'uni astajib lakum, yang Allah perintah. Jangan dari awal kita sholat itu udah niatin buat banyak rezeki. Itu konsep yang salah. Kita konsep duha itu niatin buat mendekatkan diri pada Allah. Setelah kelar, itu kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk meminta kepada Tuhan kita. Gitu. Konsepnya gitu. Tahajud pun juga sama. Tarawih pun juga sama. Jangan kita dahulukan dulu fadilahnya. Tapi niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah nomor satu, baru fadilah, pahala semua akan di belakangnya. Tapi kalau konsepnya adalah fadilah nomor satu, dibalik Allah nomor dua, ini nggak bakal dapat, karena yang punya fadilah di sini, yang punya pahala di sini, gitu kayak gitu. Karena banyak orang akhirnya apa? Banyak orang yang bakal sholat duha, sholat tahajud, pengen suatu hajat tidak berhasil, akhirnya suudzon sama Allah. Ya Allah, aku tahu nggak adil sama aku, dong bahaya gak? Ya, saya udah sholat duha, sholat tahajud, kenapa bisnis saya masih nggak bisa goal ya Allah? Kok nggak adil? Gimana kalau kayak gitu? Menafikan daripada zat Allah, al-adlu, berarti dia keluar secara Islam. Bahaya gak? Murtad. Bahaya. Perlu syahadat lagi. Maka dari itu kita niatin konsepnya, jangan kita ambil fadilah dulu, tapi deketin diri sama Allah. Gini deh, kita butuh uang. Kalau Pak Eko bro orang kaya raya, kita butuh uang. Apakah dari sini kita? Pak Eko bro, Anda mau minjem duit dong, nanti Anda butuh. Sopan nggak? Nggak sopan. Kita deketin dulu, ngomong, Pak Eko, Anda butuh duit, ada 100. Itu sopan.
Begitupun juga ketika kita ibadah kepada Allah, deketin Allahnya, baru kita ngomong doanya. Awas hati-hati konsep-konsep ini. Emang benar, Tuhan membuka rezeki, benar. Cuman konsepnya aja yang salah. Sholawat ini membuka rezeki, sholat fatih, benar. Tapi konsepnya yang salah. Gitu ya. Dari mana? Ada dulu kita. Nanti dilanjut lagi. Oh, ya kayak gitu konsepnya. Jadi kayak gitu. Begitu pula zikir. Zikir pun juga sama. Itu sama. Kita niatin adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan untuk hal-hal lainnya. Adapun semua itu akan kita terima, pasti diterima oleh Allah. Apapun permintaan kita pasti diterima. Dan Maha Kaya deketin dengan ngomong Allah. Bukan dari rumah, aku niat zikir agar bisnis lancar. Aku niat ke majlis zikir biar hajatku terkabul. Bukan begitu. Bukan, itu salah konsep. Aku niat hadir majlis zikir untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasihku kepada Engkau ya Allah yang telah memberikan aku bentuk berupa solusi agar aku menjadi manusia yang beruntung. Kenapa dikatakan solusi? Karena Allah tidak mengambil keuntungan. Tanazzuhu ta'ala 'anil awradi fi af'alihi wa ahkamihi, maha suci Allah daripada mengambil faedah baik segala perbuatan maupun segala hukumnya. Allah perintahkan kita berzikir, Allah enggak untung enggak rugi. Dikarenakan innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah Ta'ala amat kaya kepada segala alam. Jadi semuanya itu kembali kepada kita. Rahman Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sayangnya Allah. Ini solusi nih, biar kamu beruntung zikir. Ini solusi untuk agar dosa-dosa yang disebabkan oleh matamu dan lisanmu, pendengaranmu, dan juga pikiran hatimu, baca Quran. Solusi. Tuh, itu solusi. Ini solusinya. Agar kamu hidup mapan, banyak luas rezekinya, duha. Agar kau terangkat derajatnya, tahajud. Agar kau dapat mengendalikan nafsumu, puasa Ramadan. Itu solusi-solusi semua Allah. Agar kau bisa sehat jasmani dan rohanimu, agar kau bisa menjaga hati, lisan dan perbuatanmu, sholat. Tuh, itu solusi sebenarnya. Ya, Allah nggak untung nggak rugi. Itu solusi buat kita, kembali lagi ke kita. Maka dari itulah landasi semua zikir, Quran, baca Quran, sholat wajib atau sholat sunnah, landasilah semua dengan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Benar gak? Bila kau bersyukur atas nikmatku, niscaya kau tambahkan nikmatku padamu. Janji itu Allah mutlak, janji yang hak, janji yang mutlak. Ketika seseorang menjalankan ibadahnya, hal wajib atau sunnah dengan rasa syukur kepada Allah SWT, maka Allah akan tambah lagi nikmat. Apa? Fadilah-fadilah yang tersembunyi di balik semua ibadah wajib atau tidak sunnah, dia akan dapatkan yang enggak kita sangka-sangka. Itu rasa syukur. Waduh, panjang banget. Gimana caranya biar wujudin rasa syukur? Nah, itu kan, ya. Rasa syukur gimana? Kita harus tahu dulu kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus baca Quran, kenapa saya harus berzikir, kenapa saya harus berpuasa Ramadan, kenapa saya harus berzakat. Semua itu harus kita ketahui
agar timbul rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya semua hal yang diwajibkan kepada Allah pada kita semuanya adalah karena solusi yang Allah berikan kepada kita, karena rasa sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah terhadap kita sebagai umat manusia, karena Allah nggak mau umat manusia itu terjerumus itu mengikuti jalan iblis yang sudah Allah kabul niatnya, keinginannya untuk menjerumuskan manusia. Gitu. Yang semuanya hal yang diwajibkan itu adalah berkaitan dengan jasmani dan rohani kita. Itu pasti. Ini dibahas panjang. Beneran, enggak bohong. Nggak cukup waktunya. Nggak cukup. Ntar waktu ngopinya nggak ada. Enakan kalau gini sambil ngopi sambil ngomong. Serius. Gitu. Oke, baik. Mungkin hanya ini saja yang dapat Al-Fatihah sampaikan. Untuk kurang lebihnya Al-Fatihah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah selesai sudah acara kita pada malam hari ini, dan kami selalu membawa acara. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.